Iya, rekan-rekan sekalian, kita akan bicara tentang satu tema malam hari ini, yaitu berkaitan dengan temanya adalah orang percaya dan uang. Saya akan share screen materi kita malam hari ini. Iya, rekan-rekan, memang ada banyak pendapat tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi uang, tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan uang, begitu. Tetapi memang kadang-kadang kita juga dalam tanda kutip jatuh menjadikan uang justru bukan menjadi alat untuk menolong kita, tetapi menjadikan uang menjadi Tuhan atas hidup kita. Nah, rekan-rekan sekalian, apalagi ketika kita melihat kondisi hari ini yang kita hadapi sama-sama, rekan-rekan sekalian, kita melihat ada banyak orang-orang yang di PHK karena pandemi terutama, begitu ya. Ada banyak ribuan, saya kalau baca itu ratusan ribu buruh di PHK, begitu ya, dari perusahaan-perusahaan. Atau juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita juga punya beban hari ini, entah itu cicilan rumah, cicilan mobil, atau bahkan kartu kredit. Sampai sekarang saya nggak pernah mau namanya punya kartu kredit, rekan-rekan sekalian. Itu prinsip ya. Jadi ketika saya mendapatkan banyak iklan-iklan, kalau pakai kartu kredit bank ini nanti dapat potongan sekian, begitu. Kalau pakai kartu kredit bank itu nanti kalau beli bensin bisa dapat poin sekian, begitu ya. Tetapi sampai hari ini saya masih kekeh dengan apa yang saya putuskan. Saya nggak pernah mau punya kartu kredit, sekalipun itu udah berpuluh-puluh kali ditawarin kartu kredit, begitu ya. Atau rekan-rekan sekalian, kita juga bergumul hari ini dengan biaya sekolah anak-anak yang makin lama makin mahal. Rekan-rekan, memang saya punya anak masih kecil, begitu, tetapi saya sudah pikirkan biaya anak sekolah saya ke depannya. Yang saya tahu dan saya yakini bahwa nggak akan makin murah, tapi makin mahal. Lalu rekan-rekan sekalian, kita juga adalah orang-orang yang mungkin mencari pekerjaan sampingan. Kalau misalnya tadi kita benar-benar tidak punya pekerjaan, atau kita sekarang sedang bekerja, tetapi kita ingin mendapatkan pekerjaan yang sampingan, di mana kita bisa mendapat double pemasukan pada setiap bulannya. Intinya adalah ada banyak orang yang hari ini pingin lebih banyak uang. Uang, uang, dan uang. Lebih banyak uang, lebih banyak kebahagiaan. Itu pendapat orang, pendapat dunia ini. Lebih banyak orang, lebih hidupnya lebih tenang. Ketika lebih banyak uang, lebih tenang hidupnya. Itu pendapat orang hari ini. Dan kita hidup di tengah budaya masyarakat yang mengagumi, mengagungkan, dan menuhankan uang. Nah, rekan-rekan sekalian, dua karakteristik uang yang perlu kita ketahui bersama-sama ketika kita bicara tentang uang hari ini. Yang pertama adalah uang itu netral. Uang itu adalah sesuatu yang netral dan memang tidak dilarang keberadaannya di dalam Alkitab. Perkembangan sejarah manusia menempatkan uang di posisi sentral sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Jadi uang pada dirinya sendiri, pada hakikatnya sendiri, itu sesuatu yang netral, tidak baik dan tidak jahat. Lalu karakteristik yang kedua tentang uang itu tidak bisa dilekatkan sifat ilahi. Rekan-rekan sekalian, banyak orang hari ini mengatakan uang bisa membeli segalanya. Saya katakan tidak. Uang tidak bisa membeli segalanya. Contoh yang paling nyata adalah uang tidak bisa membeli surga, keselamatan. Kita diselamatkan, Petrus mengatakan apa? Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anak domba. Uang tidak bisa membeli segalanya. Oleh karena itu, uang tidak dapat dilekatkan sifat ilahi yang kepadanya kita bisa bergantung penuh. Makanya jangan pikir ketika kita punya banyak uang, lalu kita bisa bergantung penuh kepada uang. Nggak bisa, rekan-rekan sekalian. Di dalam kehidupan orang percaya, justru uang seringkali mengambil posisi Tuhan sebagai penjamin hidup. Hidup kita terjamin bukan karena banyaknya uang, banyaknya deposito, banyaknya tabungan, banyaknya investasi, banyaknya materi yang kita miliki. Bukan itu yang menjamin hidup kita. Yang menjamin hidup kita adalah Tuhan, Yesus Kristus. Makanya ketika orang mengatakan uang bisa membeli segalanya, saya katakan tidak. Uang tidak bisa membeli segalanya. Memang banyak hal yang bisa dibeli dengan uang, banyak hal yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi sekali lagi uang tidak bisa membeli segalanya dan uang tidak bisa menjadi tempat di mana kita bergantung penuh atas keseluruhan hidup kita. Nah, rekan-rekan, ingat-ingat dua karakteristik ini. Uang itu netral, uang itu juga tidak bisa dilekatkan sifat ilahi.
Dengan karakteristik yang demikian, lalu mengapa pertanyaannya uang bisa menggantikan posisi Allah atau menjadi berhala di dalam kehidupan orang Kristen? Mungkin kita hari ini bukan orang yang menyembah patung, bukan membuat patung lalu menyembah lalu beribadah kepada hal-hal yang lainnya. Tetapi ketika bicara tentang uang, jangan-jangan uang sudah menjadi berhala atau jangan-jangan uang sudah menggantikan Tuhan di dalam posisi kehidupan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, satu bagian firman Tuhan yang menjadi awalan dari ketika kita membicarakan tentang tema ini, orang percaya dan uang. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini ayat yang sangat terkenal sekali ketika kita bicara tentang uang, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita telisik lebih dalam tentang ayat ini, memang ketika firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, terjemahan secara literal, secara harafiah, terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia sebenarnya bisa diterjemahkan, tidak seorang pun bisa menjadi hamba dari dua tuan. Tidak seorang pun bisa menjadi hamba dari dua tuan. Dan memang mamon sendiri itu adalah bahasa Syria yang menunjuk kepada uang atau kekayaan. Rekan-rekan kita mesti mengingat bahwa Yesus itu lebih banyak berbicara Aram dan Syria daripada bahasa Ibrani-nya. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan uang dalam bahasa Syria itu adalah mamon, atau misalnya itu seperti kita sebutan uang yang lain di dalam bahasa Indonesia, misalnya kita pakai kata duit, atau kalau dalam Amerika US dollar begitu ya, biasanya mereka mengatakan buck atau grand begitu ya, 7 grand, 7 buck begitu, itu menunjuk kepada dolar. Nah, mamon itu juga bukanlah nama atau menunjuk kepada sosok dewa-dewi pemberi kekayaan. Tetapi ketika Yesus memberikan pengajaran tentang uang dan dia menyebutkan mamon, maka Yesus lebih memprioritaskan kepada bagaimana para pendengarnya memandang dan memperlakukan uang. Poinnya adalah kita tidak bisa menjadi hamba dari dua tuan. Kita tidak bisa menjadi hamba dari Tuhan, dan kita tidak bisa menjadi hamba dari uang itu sendiri. Nah, cara kita memandang dan memperlakukan bisa menjadi tolak ukur apakah uang sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Cara kita memandang uang dan cara kita memperlakukan uang itu bisa menjadi tolak ukur apakah uang sudah berkuasa atas hidup kita. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kalau misalnya melihat tayangan YouTube Sekolah Minggu, di awal itu selalu ada yang do and don'ts, begitu ya. Lakukan dan jangan lakukan. Nah, saya adopsi hal itu malam hari ini. Mari kita melihat apa yang kita bisa lakukan terhadap uang, dan apa yang bisa kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan terhadap uang. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa atau tidak boleh kita lakukan terhadap uang. Saya selalu memulai dengan hal yang negatif terlebih dahulu, rekan-rekan sekalian. Jadi kita mulai dengan apa yang tidak boleh kita lakukan dengan uang yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, ketidakpuasan akan berkat Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5a. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita sudah tahu dua karakteristik dari uang netral, uang tidak jahat, juga tidak baik, tetapi juga kita jangan memperlakukan uang dan memandang uang dengan salah. Tuhan Yesus sudah mengingatkan, kita tidak bisa menjadi hamba dari Tuhan, dan kita tidak bisa menjadi hamba dari mamon itu sendiri. Ibrani menambahkan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oleh karena itu, hal yang pertama yang tidak boleh kita lakukan berkaitan dengan uang adalah, jangan kita tidak puas akan berkat Tuhan. Mari kita belajar puas. Kita belajar cukup akan berkat Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, jalan yang pertama untuk kita menjadi hamba uang adalah ketidakpuasan kita akan apa yang sudah Tuhan berikan. Secara tidak sadar, secara instingtif, secara manusiawi, kita selalu ingin lebih. Kita pingin uang lebih, kita pingin materi lebih. Kita lalu menjadi seolah-olah menjadi orang yang serakah, orang yang tamak,
orang yang tidak bisa bersyukur karena kita selalu ingin lebih. Bahkan berkaitan dengan materi, berkaitan dengan berkat, berkaitan dengan uang, rekan-rekan sekalian. Ada satu gambar, ini semoga menjadi refleksi bagi setiap kita. Kadang-kadang kita pingin sesuatu yang lebih banyak, lebih besar, lebih indah, lebih megah. Supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan ketenangan hidup kita di dalam porsi jumlah yang banyak itu. Makin banyak uang, makin tenang hidup saya. Makin banyak uang, makin senang hidup saya. Apakah begitu rekan-rekan sekalian? Makin saya merindukan banyak uang, berarti makin saya harus belajar berpuas diri dengan berkat Tuhan. Karena ketidakpuasan atas berkat Tuhan adalah jalan pertama untuk saya menjadi hamba uang. Rekan-rekan sekalian, kadang-kadang kita belum sempat merenungkan kasih Tuhan. Kadang-kadang kita juga belum sempat menikmati berkat yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan kasih kepada kita, dan kita menerima berkat Tuhan. Kenapa rekan-rekan sekalian? Karena segera setelah kita menerima berkat Tuhan itu, lalu segera kita meminta berkat yang lain. Ini wujud dari rasa tidak puas yang menguasai hidup kita, yang lalu menolong hidup kita menjadi hamba uang. Rekan-rekan sekalian, coba kita renungkan baik-baik kalimat ini ya. Kadang-kadang kita belum sempat merenungkan kasih Tuhan. Kadang-kadang kita belum sempat bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita belum sempat berpikir bagaimana kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan, karena segera setelah kita menerima berkat itu, kita lalu meminta berkat yang lain kepada Tuhan. Rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan hal yang jangan kita lakukan pertama berkaitan dengan uang adalah jangan kita memelihara rasa tidak puas atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini berkaitan tentang uang, tentang materi, tentang harta benda. Mari kita belajar berpuas diri. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Dan kita belajar, kita merenungkan kasih Tuhan. Kita belajar menikmati berkat Tuhan. Dan kita belajar mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Rekan-rekan, yang kedua, yang jangan kita lakukan terhadap uang, yaitu adalah menjaga rasa ketidakpercayaan kita akan pemeliharaan Tuhan. Rekan-rekan sekalian, apa sih yang ditawarkan oleh uang sebenarnya? Rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang. Kalau saya ada masalah dengan uang, saya bisa membereskan masalah saya. Kalau saya sakit, dengan uang saya bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik. Kalau saya menghadapi banyak masalah, uang bisa menyelesaikan banyak masalah saya. Tetapi masalah maut tidak bisa diselesaikan oleh uang. Dan lebih dalam daripada itu, rekan-rekan sekalian, mari kita merenungkan bagaimana kita kadang-kadang hidup sebagai orang percaya yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 tadi, ayat yang ke-5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Ini jaminan Tuhan berkaitan dengan bagaimana Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita bisa mengaku sebagai orang percaya, tetapi kehidupan kita mencerminkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Salah satu konteksnya adalah berkaitan dengan pemeliharaan hidup kita kepada Tuhan. Apakah saya percaya Tuhan memelihara hidup saya? Apakah saya percaya penuh bahwa Tuhan akan menyediakan makanan bagi saya setiap hari di meja makan saya? Kalau kita tidak percaya dengan segala pemeliharaan Tuhan, maka saya juga tidak akan menyalahkan kalau kita lalu menjadikan uang sebagai Tuhan atas hidup kita, sebagai penjamin hidup kita. Kalau kita menjadikan uang sebagai pemberi rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman dalam hidup kita. Kenapa? Karena akarnya adalah karena memang kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Rekan-rekan sekalian, ketika saya lihat lebih baik, lebih dalam ayat yang kelima tadi, rekan-rekan sekalian, ketika firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu gema dari Ulangan 31 ayat 6 pada waktu Yosua dipilih untuk menggantikan Musa. Rekan-rekan, ada kegentaran yang luar biasa yang Yosua alami, ada ketakutan yang luar biasa yang Yosua alami berkaitan dengan apakah Tuhan akan memimpin dia sama seperti Tuhan memimpin Musa dahulu.
Apakah Israel akan mentaati dia sama seperti Israel mentaati Musa yang dulu? Dan Tuhan meyakinkan dia. Tuhan menjamin Yosua. Tuhan meyakinkan Yosua bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Rekan-rekan sekalian, dalam terjemahan bahasa Indonesia ada 2 kali penekanan dalam bentuk aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata aku sekali-kali itu 2 kali. Tapi seorang penafsir mengatakan lebih tepat sebenarnya ada 3 kali penekanan. Dia mengatakan, Doddridge ini mengatakan, I will not leave thee, I will never, never, never forsake thee. Ini luar biasa banget, rekan-rekan sekalian. Ketika Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Itu jaminan yang luar biasa dan janji Tuhan yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa terkait dengan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau Tuhan sudah begitu rupa berjanji akan memelihara kita, tidakkah kita mau belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Toh bukankah ketika kita melihat kehidupan kita sampai hari ini, kita bisa melihat betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita menengok ke belakang, betapa banyaknya pergumulan, masalah, situasi yang tidak nyaman, yang pada akhirnya kita bisa lewati. Bahkan ketika kita tidak punya uang, atau kita hanya punya sedikit uang saja, bukankah Tuhan tetap memelihara hidup kita? Rekan-rekan sekalian, jangan kita jaga, pelihara rasa tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan itu. Karena itu juga adalah jalan untuk uang bertakhta, berkuasa di dalam hidup kita. Tuhan memang berjanji akan memelihara kita, tetapi jangan lalu kita berpangku tangan dan tidak bekerja untuk mencari nafkah. Rekan-rekan sekalian, saya selalu khawatir ketika iman itu disalahgunakan, lalu orang percaya mengatakan, oke, Tuhan akan memelihara saya punya iman, orang benar akan hidup oleh iman, lalu segala sesuatunya hanya oleh karena iman. Rekan-rekan sekalian, ketika kita hidup oleh iman, lalu bukan berarti kita tidak bekerja, rekan-rekan sekalian. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa kalau nggak bekerja jangan makan. Itu kata-kata Paulus dalam 2 Tesalonika. Saya tunjukkan ayat itu. 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus mengatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini keras sekali, rekan-rekan sekalian. Jadi iman kita tidak membuat kita lalu menjadi malas. Iman kita lalu tidak mengatakan, oke, Tuhan akan pelihara saya nggak perlu bekerja, saya cukup berdiam diri, saya cukup nonton TV, saya cukup ongkang-ongkang kaki, maka Tuhan akan pelihara. Itu bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena di sisi yang lain mengatakan, kalau orang tidak mau bekerja, jangan makan. Ini bisa menjadi pengajaran yang baik buat anak-anak nanti, rekan-rekan sekalian. Kalau anak-anak Bapak Ibu sekalian tidak mau kerja, jangan kasih dia makan. Nggak apa-apa. Karena memang ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Biarlah itu menjadi sesuatu hal yang keras, yang harus dicerna, yang harus direnungkan, tetapi itu membawa kepada kebaikan. Iman orang percaya tidak pernah membuat orang percaya menjadi malas. Rekan-rekan sekalian, ada perbedaan besar antara orang yang bekerja dengan dasar percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dengan orang yang bekerja karena tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Bagi saya bedanya itu cukup besar banget. Ketika seseorang bekerja dengan dasar saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dengan orang yang bekerja yang tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Bisa jadi motivasinya, bisa jadi keinginannya, bisa jadi pemikirannya, perilakunya, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nafkah penghidupannya. Tetapi saya yakin dan percaya kalau orang yang bekerja dengan dasar percaya kepada pemeliharaan Tuhan, apakah lalu menjadi lebih malas, lalu menjadi lebih malas-malesan dibandingkan dengan orang yang bekerja atas dasar tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Rekan-rekan, disinilah iman itu membumi, bahasanya ya. Iman itu lalu mendarat dengan tepat, dan iman itu bukan hanya di dalam konteks gerejawi, tetapi iman itu juga dibawa dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari. Di mana kita bekerja, di mana kita bergumul dengan orang, di mana kita berkomunikasi, di mana kita bekerja sama dengan orang. Iman itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, yang ketiga, yang jangan kita lakukan
berkaitan dengan uang. Tadi rasa tidak puas, rasa tidak percaya. Lalu yang ketiga adalah jangan kita cinta akan uang. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Saya awali dengan ini. Pada saat kita mendapatkan lebih banyak uang, hati-hatilah supaya jangan hati kita melekat padanya. Rekan-rekan sekalian, ini menarik ya. Pada waktu kita mendapatkan banyak uang, justru kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan hati kita lalu melekat kepada uang itu. Nah, rekan-rekan sekalian, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 tadi mengatakan apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ayat firman Tuhan ini, secara sederhana mengatakan demikian. Ketidakpuasan kepada berkat Tuhan, tadi kita ingat ada rasa tidak puas, ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Tuhan, ditambah dengan cara pandang yang salah akan berkat Tuhan, justru bisa memimpin seseorang lebih mencintai berkat daripada sang pemberi berkat. Jadi kalau kita tadi sudah punya rasa tidak puas kepada berkat Tuhan, kita sudah punya rasa tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, ditambah dengan cara pandang yang salah tentang uang, tentang berkat yang Tuhan berikan, maka ketika saya mendapatkan berkat, ketika orang itu mendapatkan berkat, justru itu bisa menjadi satu momen di mana orang itu lebih mencintai berkat daripada sang pemberi berkat. Nah, rekan-rekan sekalian, uang sendiri bukanlah hal yang jahat, tadi saya katakan netral, tetapi cara manusia memandang dan memperlakukan, kalau Timotius tadi mengatakan dengan jelas, cinta uang, cinta akan harta, cinta akan materi, bisa membuahkan perilaku kejahatan. Perilaku kejahatan yang pertama yang dicatat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 tadi adalah menyimpang dari iman. Secara sederhana kita bisa katakan meninggalkan imannya hanya karena harta. Misalnya, contoh tokoh-tokoh Alkitab, ya rekan-rekan sekalian, Demas dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 mengatakan, Alkitab mengatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, Paulus. Karena Demas telah mencintai uang dan meninggalkan imannya, pelayanannya demi uang. Tokoh yang kedua adalah Yudas Iskariot, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Jauh sebelum itu ketika ada seorang wanita yang menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya, dia mengatakan apa? Ini perbuatan yang sia-sia. Bukankah uang untuk membeli minyak narwastu itu bisa diberikan kepada orang-orang miskin dan seterusnya? Padahal dia sendiri sebagai bendahara dan dia sendiri terkenal atau dicatat oleh Alkitab mengambil uang dari kas perbendaharaan pelayanan Yesus. Kejahatan yang kedua adalah melakukan berbagai tindak kejahatan sehingga menyiksa batin dan jiwa orang tersebut. Rekan-rekan sekalian, ketika kita melakukan kejahatan hanya karena uang, dan kita di satu sisi kita adalah orang yang percaya, di satu sisi kita adalah orang yang beriman, tetapi karena uang kita rela melakukan tindak kejahatan, sebenarnya itu adalah satu hal yang menyiksa batin dan jiwa orang tersebut. Misalnya, Yudas Iskariot itu setelah menjual Yesus, lalu mendengar Yesus dijatuhi hukuman mati, dia dicatat oleh Alkitab. Dia menyesal. Dia ingin mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam kepala, tetapi tidak diterima. Lalu dia berakhir dengan cara gantung diri. Rekan-rekan sekalian, kejahatan-kejahatan inilah yang sebenarnya menimbulkan berbagai-bagai duka. Persis seperti yang dicatat oleh Timotius tadi. Nah, rekan-rekan saya, ketika kita melihat apa yang tidak boleh kita lakukan berkaitan dengan uang, tadi yang pertama, rasa tidak puas akan berkat Tuhan. Yang kedua, rasa tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, rasa cinta akan uang yang melekat begitu erat. Dan itu semua jangan kita lakukan, 3 hal itu. Lalu mari kita melihat apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan uang, berkaitan dengan berkat, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan harta benda yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini perumpamaan tentang talenta, rekan-rekan sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, rekan-rekan sekalian, bagi saya konsep di dalam perumpamaan talenta itu sangat jelas bahwa kita adalah penata layan. Kita bukan pemilik. Dikatakan dengan jelas tadi, ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya, lalu dikatakan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang 5, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Jadi di sini ada konsep yang sangat kontras sekali, bagaimana saya hanya sebagai penata layan, atau saya memandang diri saya sebagai pemilik atas harta benda itu. Nah, rekan-rekan sekalian, dari bagian firman Tuhan tadi kita bisa melihat dengan cukup jelas, kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi penata layan yang baik dari segala berkat yang Tuhan berikan. Kita penata layan dan bukan pemilik. Mari kita ingat sama-sama, ini yang harus kita lakukan berkaitan dengan uang, materi, harta benda yang kita miliki hari ini. Mari kita ingat dengan sungguh-sungguh, kita ini penata layan. Kita ini bukan pemilik dari segala sesuatu. Mau sekaya apa atau mau semiskin apa kita hari ini, semua yang ada di dalam diri kita itu kepercayaan Tuhan. Dan bukan milik kita. Itu dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan materi, uang, harta benda, kita tidak bisa berkata bahwa ini adalah hasil kerja keras saya. Rekan-rekan sekalian, kadang-kadang kita dengan sombong mengatakan, Pak, karena saya kerja keras, saya bisa berhasil. Pak, karena saya kerja banting pulang dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, makanya saya bisa berhasil. Rekan-rekan, bukan konsepnya bukan itu. Konsep Alkitab adalah, itu kepercayaan. Itu kepercayaan Tuhan kepada setiap kita. Amsal 10 ayat yang ke-22 misalnya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan tidak memberkati, maka mau kita kerja keras seperti apa, kita tidak akan pernah menjadi kaya. Sekalipun kita kerja banting tulang dengan segala macam usaha yang bisa kita lakukan, kalau memang Tuhan belum percayakan berkat harta benda materi itu, ya kita tidak akan mendapatkan harta benda materi yang kita inginkan itu. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah mengatakan ini hasil kerja keras saya. Saya berharap tidak ada orang Kristen, orang percaya yang mengatakan hal itu. Tetapi saya lebih berharap kita mengatakan ini kepercayaan dari Tuhan yang harus saya gunakan dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, ada satu kutipan saya tampilkan di sini. Kutipan tersebut kalau saya terjemahkan secara bebas mengatakan demikian. Tidak ada satupun dari apa yang kelihatannya berada bersama dengan kita, atau bisa dikatakan itu milik saya, karena itu melekat dengan saya, karena itu bersama-sama dengan saya, adalah sungguh-sungguh milik saya. Karena itu semua adalah miliknya Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Kita hanya dipercayakan untuk menata. Kita hanya sebagai penata layan dan bukan pemilik. Roma 11 ayat yang ke-36 mengatakan apa? Karena segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan sekalian, ini yang perlu kita ingat pertama-tama berkaitan dengan harta benda materi yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa itu milik saya. Itu kepercayaan Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelola, menata layan dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, dari Matius tadi 25 kita juga bisa melihat bagaimana profil penata layan yang baik. Kalau kita sudah tahu konsepnya, saya bukan pemilik, saya hanya penata layan, maka mari kita menjadi penata layan yang baik. Mari kita menjadi pengelola yang baik atas segala berkat materi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Rekan-rekan sekalian, yang pertama, profil penata layan yang baik adalah bisa mengatur dirinya sendiri sebelum mengatur apa yang Tuhan percayakan. Rekan-rekan, menarik sebenarnya ketika kita menyelidiki perumpamaan tentang talenta ini. Ketika kita melihat bahwa ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Memang ada seorang penafsir, ada buku yang mengatakan bahwa kenapa yang punya 1 talenta itu tidak mengerjakan
apa yang Tuhan percayakan. Pertama, memang karena dia tahu bahwa Tuhannya bukan Tuhan yang baik, begitu ya. Tetapi yang kedua, karena dia iri hati. Karena dia merasa saya bisa dipercayakan lebih. Kenapa saya hanya mendapat satu? Sedangkan orang yang mendapat 5 sebenarnya adalah orang yang tidak bisa dipercaya lebih. Tetapi kenapa dia mendapat lebih banyak daripada saya? Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita mengingat ke dalam kehidupan kita, dan kita mau menjadi penata layan yang baik. Profil penata layan yang baik adalah kita bisa mengatur diri kita sendiri sebelum kita bisa mengatur apa yang Tuhan percayakan. Ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah penata layan, maka seharusnya kita tidak perlu iri hati ketika ada orang yang dipercaya lebih oleh Tuhan. Misalnya ketika kita melihat orang Kristen, sesama orang Kristen. Loh, kenapa dia hidupnya, memang dia Kristen sih, tetapi saya tahu kita Kristen-Kristenan, tapi kenapa Tuhan percayakan harta lebih? Misalnya kita bergumul sama seperti Asaf yang bergumul begitu ya. Ketika dia melihat orang bukan Kristen, kenapa orang bukan Kristen lalu malah justru lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak hidupnya, lebih gemuk, dan saya menjadi orang Kristen justru seperti orang yang terkena kutukan, menderita, punya harta cuma sedikit, hidup pas-pasan, cukup-cukupan. Rekan-rekan sekalian, ini konsep yang pertama. Kalau kita mau menjadi penata layan yang baik, mari kita atur diri kita. Kita tahu dengan segala konsep yang tadi, itu membekali kita. Uang itu netral, kita juga tidak bisa melekatkan sifat ilahi. Jangan pelihara tadi rasa tidak puas, rasa tidak percaya, rasa cinta kita kepada uang. Tapi mari kita lihat siapa kita. Kita ini penata layan yang baik. Kita bukan pemilik. Itu adalah bekal-bekal, konsep-konsep yang seharusnya membekali kita supaya kita bisa menjadi penata layan yang baik. Dan itu tidak akan menimbulkan iri hati ketika kita melihat orang dipercaya lebih oleh Tuhan. Rekan-rekan sekalian, Tuhan mempercayakan masing-masing menurut kesanggupannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kadang-kadang ya hanya kita mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya rasanya sanggup lebih menerima dari apa yang Tuhan percayakan sekarang. Tetapi kalau Tuhan melihat saya hanya sanggup menerima 1 talenta, maka ya udah kerjakan 1 talenta dengan baik. Toh nanti kita akan melihat bahwa di akhir cerita, orang yang menerima 5 talenta, mengerjakan 5 talenta itu, mendapat untung 5 talenta, memiliki 10 talenta, justru dia ditambahkan lagi 1 talenta dari orang yang menerima 1 talenta tetapi tidak mau mengerjakannya. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita mengatur diri kita sebelum kita menjadi penata layan yang baik atas apa yang Tuhan percayakan. Bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita? Mari kita adopsi konsep-konsep yang baik dan mari kita buang konsep-konsep yang salah berkaitan dengan uang. Penata layan yang baik juga bisa mengatur apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika orang yang menerima 5 talenta, firman Tuhan mengatakan apa? Dia langsung segera mengerjakan. Orang yang menerima 2 talenta, dikatakan apa? Dia langsung segera mengerjakan talenta itu. Tapi orang yang menerima 1 talenta, dia melakukan apa? Dia pergi, lalu dia kubur talentanya baik-baik. Sampai tuannya pulang. Nah, rekan-rekan sekalian, ini balik lagi kepada kehidupan kita hari ini, rekan-rekan sekalian. Ketika kebutuhan hidup itu meningkat, bagi saya, kebutuhan hidup yang meningkat bukan alasan yang kuat untuk meminta lebih kepada Tuhan. Sebelum kita bisa mengatur lebih baik. Kebutuhan hidup bisa meningkat, betul. Tetapi ketika kebutuhan hidup meningkat, lalu apakah lantas kita harus segera teriak kepada Tuhan? Tuhan kurang nih berkatnya. Jangan segera langsung teriak kepada Tuhan, Tuhan kurang ini berkatnya. Kalau kita belum bisa atur yang kita miliki hari ini dengan baik. Rekan-rekan sekalian, ini yang saya alami bertahun-tahun ketika saya hidup berkaitan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, berkaitan dengan identitas saya sebagai hamba Tuhan, berkaitan dengan kebutuhan hidup saya. Rekan-rekan, yang saya dapatkan adalah Tuhan tidak akan pernah memberikan kita berkat lebih. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita uang lebih jika kita tidak bisa mengatur apa yang sudah Tuhan berikan hari ini dengan baik. Yakobus mengatakan apa? Kalau kita berdoa tetapi kita tidak menerima apapun yang dari kita doakan itu, kenapa? Karena Tuhan tahu yang kita doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Salah satunya berkaitan dengan uang. Tuhan, saya kurang nih uangnya.
Tuhan berikan lebih dong, Tuhan berkati lebih dong. Tetapi Tuhan melihat apa? Ya kita belum bisa mengatur uang dengan baik, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, masakan dia akan memberikan lebih? Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, dikasih uang misalnya 10.000 untuk bisa hidup selama 1 minggu misalnya. Terlalu kejam sih biasanya. 100.000 lah. 100.000 untuk bisa hidup selama 1 minggu uang jajannya dia. Lalu di hari Selasa atau di hari Rabu dia mengatakan, Pak kurang nih, 100.000 mah kurang, tambahin dong 50.000. Tapi kita tahu dia mengatur uangnya asal-asalan. Dia menggunakan uang jajannya untuk seminggu dia habisin dalam sehari. Pertanyaan saya, apakah kita akan beri 50.000 lebih? Tentu kita akan beri apa? Ya kamu belajar dulu atur 100.000 kamu dengan baik. Kalau memang kurang, berdoalah. Dan Tuhan pasti akan kasih. Rekan-rekan itu yang saya alami, benar-benar yang saya alami. Kalau saya merasa kurang hari ini, maka 2 hal yang saya lakukan. Pertama, mengintrospeksi apakah saya bisa mengatur uang saya dengan baik. Dan yang kedua, kalau memang saya betul-betul kurang setelah saya mengatur segala sesuatunya dengan baik, maka saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini kurang. Dan Tuhan akan berikan. Contoh yang nyata, satu kali saya sedang praktek di sebuah gereja, rekan-rekan sekalian. Lalu di hari itu, papa itu telepon, lalu dia katakan, kita mesti bayar uang kontrakan untuk tahun depan. Karena tiba-tiba yang pemilik rumah itu meminta uang kontrakan. Lalu saya bilang, oke, saya coba atur dulu. Saya hitung, dan tidak dapat, rekan-rekan sekalian. Nggak cukup uang saya untuk bayar uang kontrakan. Dia cuma kasih tempo 3 hari. Bagaimana ceritanya kita dikasih tempo 3 hari untuk segera melunasi uang kontrakan yang gunanya itu untuk kontrak tahun depan, bukan untuk kontrak tahun itu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kurang. Dan betul-betul ini kurang. Saya nggak bisa lagi mengatur dengan segala sesuatunya, tetap ini kurang. Lalu rekan-rekan sekalian, satu kali hari Minggu, begitu ya, saya pelayanan di sound system. Lalu ada seorang jemaat berkata kepada saya, Pak, ini setelah selesai ibadah begitu ya. Setelah saya ibadah, lalu dia berkata, Pak, saya mau kasih uang perpuluhan saya kepada Bapak. Lalu saya katakan, Pak, saya pikir lebih baik Bapak serahkan itu kepada gereja, masukkan kepada amplop persembahan yang sudah tersedia, dan jangan serahkan kepada saya, karena itu perpuluhan Bapak. Masa diserahkan kepada saya bilang begitu. Atau kalau Bapak serahkan kepada saya, maka saya akan serahkan kepada gereja untuk dimasukkan dalam kantong persembahan. Lalu Bapak itu mengatakan, enggak, ini buat Bapak. Dan memang ini saya udah berdoa, ini buat Bapak. Rekan-rekan sekalian, waktu mengatakan seperti itu, saya bilang, Pak, lebih baik perpuluhan untuk gereja, bukan untuk person, begitu ya. Tetapi dalam jawaban yang kedua dikatakan, udah ini buat Bapak, saya udah doakan, ini betul buat Bapak, dan lain kali bulan depan saya akan berikan perpuluhan kepada gereja. Lalu saya terima uang itu. Perpuluhan yang harusnya buat gereja dikasih kepada hamba Tuhan, dan kali itu saya terima. Karena Bapak itu yakin bahwa dia sudah doakan, dan dia terdorong untuk memberikan kepada saya. Dan Bapak Ibu, ketika saya buka jumlahnya, itu tepat kekurangan saya untuk membayar kontrakan tahun itu. Saya punya uang, saya sudah sisihkan, saya sudah hemat berbagai macam hal, dan memang tetap kurang, dan kekurangannya itu pas jumlah perpuluhan yang Bapak itu berikan, tidak kurang Rp1 dan tidak lebih Rp1. Makanya saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa kurang hari ini, coba cek dulu, apakah kita sudah atur dengan baik, apakah kita sudah menjadi penata layan yang baik. Jangan langsung segera teriak berdoa kepada Tuhan, Tuhan kurang nih uangnya, berkatnya kurang nih. Jangan-jangan kita nggak bisa ngatur yang sudah Tuhan berikan itu dengan baik. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan lebih. Dan Tuhan tidak akan pernah mempercayakan lebih kalau kita tidak bisa mengatur dengan baik. Tapi kalau kita sudah atur dengan baik, dan memang betul-betul kurang, berdoalah, Tuhan akan berikan. Itu yang saya alami, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya telepon Bapak saya, oke, hari kedua dari batas tempo, hari ketiga harus sudah ditransfer. Saya katakan hari kedua saya transfer. Dan tepat jumlahnya. Tidak kurang Rp1 dan tidak lebih Rp1. Artinya dari segala hal yang saya sisihkan uang bulanan saya, ditambah dengan uang perpuluhan yang keluarga itu berikan, itu pas untuk bayar uang kontrakan di tahun depan. Nah Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin kita belajar betul-betul tentang hal ini. Tuhan nggak akan pernah memberikan kita berkat lebih kalau kita nggak bisa mengatur apa yang sudah Tuhan berikan hari ini dengan baik. Dan jangan marah tentang hal itu.
Rekan-rekan sekalian, dikatakan apa dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-28, ini ketika tuannya itu semuanya sudah pulang, lalu dia mengadakan perhitungan, yang 5 beroleh laba 5 talenta jadi 10, yang menerima 2 talenta beroleh laba 2 talenta lalu jadi 4, yang menerima 1 talenta tidak mengerjakan talenta itu, tidak menjadi penata layan yang baik. Lalu tuannya mengatakan apa? Ambillah talenta itu, yang 1 itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Yang saya ingin katakan adalah betul-betul kalau kita mengerjakan talenta itu dengan baik, kalau kita mengatur talenta yang Tuhan percayakan dengan baik, kalau kita bisa memanage harta benda yang Tuhan percayakan dengan baik, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan percayakan lebih. Tuhan akan berikan lebih untuk kita kelola dengan baik juga. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk mengelola, mengatur keuangan hari ini di zaman yang tidak mudah, ini satu bagan yang sangat gampang sekali. Ada urgent dan ada important, ada yang penting, ada yang genting, begitu ya. Mari kita bedakan mana yang penting dan genting. Mana yang tidak penting tetapi genting. Mana yang penting tetapi tidak genting. Mana yang sama sekali tidak penting dan tidak genting. Kalau Bapak Ibu sekalian punya waktu lebih, kadang-kadang saya ngajarin atau berbagi dengan para staf pelayan karyawan GKI Cimone untuk membuat semacam pengeluaran bulanan, budgeting bulanan. Jadi saya ajarkan kepada beberapa rekan-rekan dan hanya satu yang berhasil melakukannya. Itu menulis pengeluaran bulanan. Kalau dulu saya menulis pengeluaran harian saya. Jadi 500 perak saya tahu itu uang kemana. Saya catat masing-masing dalam satu buku hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Lalu saya capek karena menulisnya masih tiap hari, maka saya ganti bulanan. Makanya setiap kali saya menerima tunjangan hidup hari ini, itu habis. Langsung habis 0 rupiah saldonya, nggak ada. Karena masing-masing sudah masuk ke dalam pos-posnya, masing-masing. Saya tinggal manage saja mana pos yang bisa dilakukan, mana pos yang itu penting tetapi belum urgent, mana pos yang harus segera dikeluarkan. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Tentu rekan-rekan lebih pintar mengatur keuangan dibandingkan saya, karena rekan-rekan jauh mungkin lebih pengalamannya jauh lebih banyak begitu ya. Tetapi rekan-rekan poinnya adalah bagaimana kita mengatur keuangan kita sebelum kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan ini kurang. Nah rekan-rekan sekalian, saya tuliskan ini sebagai refleksi bagi setiap kita. Sudah banyak orang yang pandai cari uang, tetapi belum banyak orang yang pandai mengatur uang. Celakanya adalah termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Orang Kristen mungkin pandai cari uang, pandai cari hal-hal yang bisa menjadi bisnis, misalnya kecil-kecilan, mau bisnis ini, bisnis itu, pandai cari uang, tetapi belum banyak orang yang pandai ngatur uang. Dan kelemahan utama adalah bukan di titik bagaimana saya mencari uang, tetapi bagaimana saya mengatur uang. Itu biasanya menjadi titik lemah dari sebagian orang hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat pandemi hari ini begitu ya, lalu kita bisa melihat banyak hal, misalnya ada diskon ini itu, kalau kita liburan, apalagi ini long weekend begitu ya, hotel-hotel pada diskon, misalnya kredit mobil dipermudah, diperingan, kredit rumah diperingan begitu ya. Rekan-rekan itu godaan, saya katakan itu godaan. Rekan-rekan sekalian, kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri, kita orang yang pandai mencari uang, tetapi kita menjadi orang yang kurang pandai mengatur keuangan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita bicara tentang ini. Saya nanti akan lanjutkan satu hal lagi, tetapi mungkin tidak malam ini karena waktunya terlalu panjang nanti. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara tentang orang percaya dan uang, ada hal yang jangan kita lakukan. Jangan pelihara rasa tidak puas akan berkat Tuhan. Jangan pelihara rasa tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jangan pelihara rasa cinta kita kepada uang. Tetapi mari kita lakukan, kita pahami konsep penata layan dan pemilik. Dan kita ini bukan pemilik, kita hanya menata layan dari apa yang Tuhan percayakan. Profil penata layan yang baik mari kita lakukan. Kita tata hidup kita atur hidup kita bekali hidup kita dengan konsep-konsep yang baik berkaitan dengan uang, materi, harta benda, sehingga tidak menimbulkan rasa iri hati dalam hidup kita ketika kita melihat kehidupan orang lain. Dan profil menata layan yang baik adalah orang yang dapat mengatur apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Nanti di waktu yang ke depan, saya akan bahas bagaimana kita memuliakan Tuhan,
dan melayani sesama melalui harta benda. Yang saya ingin kasih petunjuk adalah setiap harta benda yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu lalu bukan semuanya menjadi bagian kita. Ada bagian orang-orang yang harus kita berikan kepada orang lain, ada bagian yang harus kita pakai untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita menerima berkat Tuhan, tidak semua yang Tuhan berikan itu untuk kita dan sepenuhnya untuk saya. Enggak. Kita harus pakai berkat Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama melalui apa yang sudah Tuhan berikan. Saya akhiri dengan satu kutipan yang bagi saya ini cukup baik. Rekan-rekan, dalam terjemahan bebas saya terjemahkan, kutipan ini mengatakan demikian. Mengapa kita pingin lebih banyak uang melebihi yang seharusnya? Kenapa ada timbul rasa ingin memiliki lebih banyak uang daripada kebutuhan saya? Jika kita bebas dari sakit penyakit, kita bebas dari hutang, kita tidak punya tanggungan, kita tidak punya hal-hal yang lain, apakah itu tidak cukup? Kalimat yang terakhir itu menarik banget buat saya, rekan-rekan sekalian. Terlalu banyak uang hanya memimpin kepada sedikitnya kedamaian di dalam hati. Jadi jangan pikir orang yang punya banyak uang itu lalu hidupnya tenang, nyaman. Jangan-jangan orang yang punya banyak uang, hidupnya justru gelisah. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kenyamanan yang dia rasakan dalam hatinya dan dirinya. Kalau kita sehat, kita tidak punya tanggungan, mungkin anak-anak masih menjadi tanggungan kita. Kalau kita tidak punya hal-hal yang membebani kita berkaitan dengan materi, saya pikir itu cukup. Cukup untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan, cukup untuk kita bisa belajar berpuas diri, cukup untuk kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dan cukup untuk mengajarkan kepada kita menjadi penata layan yang baik.